Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Arianti, NPM 171200153. Di sini saya akan melakukan presentasi skripsi saya dengan judul Analisis Peran Orang Tua dalam Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi COVID-19, siswa kelas 4A SDN 02 Limbangan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Semarang, dengan dosen penguji 1 yaitu Bapak Wawan Priyanto MPD, dosen penguji 2 Bapak Fajar Cahyadi MPD, dan dosen penguji 3 Bapak Dr. Andes Suyitno MPD. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang pertama, latar belakang teori. Yang pertama yaitu adanya kasus pandemi COVID-19, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020. Yang kedua, Permendikbud nomor 109/2013, pendidikan jarak jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Yang ketiga, pembelajaran daring memerlukan adanya proses pendampingan di mana hal tersebut mengharuskan orang tua untuk terlibat dalam kegiatan belajar mengajar anaknya. Adanya kasus pandemi COVID-19, pemerintah telah mengalihkan proses pembelajaran dari sekolah ke rumah masing-masing sebagai bagian dari upaya menghentikan penyebaran virus COVID-19. Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, menjelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Pembelajaran tatap muka mengalami perubahan pola pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh, guna membatasi kegiatan aktivitas selama proses belajar mengajar berlangsung. Sebagaimana dijelaskan Permendikbud nomor 109/2013, pendidikan jarak jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Munir tahun 2013 halaman 3 menyatakan bahwa pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah pembelajaran yang telah mengubah sistem pembelajaran pola konvensional atau tradisional menjadi pola bermedia, diantaranya media komputer dengan internet yang memunculkan e-learning. Pembelajaran daring dalam pelaksanaannya, peserta didik melakukan proses pembelajaran di rumah sehingga kurangnya pendampingan guru dalam proses belajar mengajar. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Putria DKK tahun 2020 halaman 817 yang menyatakan bahwa proses pembelajaran yang dilaksanakan guru berubah dari biasanya pembelajaran dilaksanakan secara langsung menjadi pembelajaran dalam jaringan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Alpian DKK tahun 2020 halaman 33 yang mengatakan bahwa peran orang tua pada pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh anak di rumah adalah membimbing dan memberikan motivasi kepada anak agar anak tetap bersemangat dalam melakukan kegiatan di rumah. Hal tersebut juga sejalan dengan Lestari dalam Rumbewas dan kawan-kawan tahun 2018 halaman 201 yang mengatakan bahwa peran orang tua adalah cara-cara yang digunakan oleh orang tua mengenai tugas-tugas yang mesti dijalankan dalam mengasuh anak. Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam pembelajaran daring, peran orang tua sangat penting untuk proses pembelajaran anak di rumah. Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu yang pertama, bagaimanakah peran orang tua terhadap proses pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 di kelas 4 SDN 02 Limbangan? Yang kedua, bagaimanakah jenis pendampingan dan bentuk pola asuh orang tua dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 di kelas 4 SDN 02 Limbangan? Yang selanjutnya yaitu latar belakang kondisi lapangan. Dari hasil wawancara guru diperoleh, pola asuh orang tua dalam pendampingan belajar anak memiliki pengaruh yang besar dalam prestasi belajar anak, hasil belajar anak, dan kehidupan anak dalam lingkungan sekolah. Hasil dari wawancara siswa, pemberian materi maupun tugas, penyediaan fasilitas belajar, mengerjakan tugas dari guru, melakukan ibadah sholat, dan pemberian hukuman. Wawancara orang tua dihasilkan, penyediaan fasilitas belajar, pengerjaan tugas dari guru, background pekerjaan dan pendidikan orang tua, penerapan ibadah sholat untuk anak.
Berdasarkan hasil observasi perhatian orang tua yang meliputi penyediaan fasilitas belajar siswa, sudah ada, akan tetapi siswa tidak memiliki secara lengkap. Pengondisian waktu belajar tidak menentu dilakukan setiap malam. Pendampingan belajar didampingi oleh orang tua dan tidak. Dan orang tua membantu kesulitan anak apabila mengalami kesulitan belajar atau saat mengerjakan tugas. Observasi pembelajaran siswa. Aspek yang diamati yaitu memperhatikan sungguh-sungguh saat guru menjelaskan materi di WhatsApp group maupun home visit. Siswa kurang memperhatikan pembelajaran daring dan lebih memperhatikan pembelajaran secara home visit. Yang selanjutnya, bersemangat saat mengikuti pembelajaran daring. Siswa kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Yang selanjutnya, menunjukkan sikap sopan santun terhadap teman. Ada siswa yang menunjukkan dan ada siswa yang tidak menunjukkan sikap sopan santun terhadap teman. Yang terakhir, membedakan cara berbicara terhadap teman sebaya dan guru saat pembelajaran. Ada siswa yang bisa membedakan cara berbicara terhadap teman dan guru, dan ada siswa yang tidak bisa membedakan cara berbicara terhadap teman dan guru. Berikut adalah angkat pola asuh orang tua. Berikut adalah grafik pola asuh permisif, grafik pola asuh demokratis, dan grafik pola asuh otoriter. Berikut adalah analisis. Analisis yang pertama yaitu pendidikan orang tua. Ada yang berlatar belakang pendidikan orang tua SD, SMP, SMA, bahkan sarjana. Yang kedua, jenis pekerjaan orang tua. Ada yang nelayan, buruh tani, dan pedagang. Selanjutnya yaitu orang tua gegap teknologi. Orang tua tidak bisa menggunakan gawai dengan baik. Yang selanjutnya yaitu ekonomi orang tua. Ekonomi orang tua mempengaruhi penyediaan fasilitas belajar anak yang lengkap. Yang selanjutnya yaitu data. Yang pertama, peran orang tua terhadap proses pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 siswa kelas 4 SDN 02 Limbangan. Yang kedua, jenis pendampingan dan bentuk pola asuh orang tua pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 siswa kelas 4 SDN 02 Limbangan. Untuk peran orang tua terhadap proses pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 siswa kelas 4 SDN 02 Limbangan, menurut Widiawati dalam H5 2020 halaman 17, dijelaskan peran orang tua sebagai pendidik, yaitu peran orang tua perlu menanamkan kepada anak-anak arti penting pendidikan dan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan dari sekolah. Yang kedua, peran sebagai pendorong. Menghadapi masa peralihan, anak membutuhkan dorongan orang tua untuk menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri menghadapi masalah. Yang ketiga, peran sebagai panutan. Orang tua perlu memberikan contoh dan teladan bagi anak, baik dalam berkata jujur maupun dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Yang keempat, peran sebagai teman. Orang tua lebih sabar dan mengerti tentang perubahan anak. Orang tua dapat menjadi informasi teman bicara dan teman bertukar pikiran tentang kesulitan anak dan masalah anak sehingga anak merasa nyaman dan terlindungi. Berdasarkan hasil penelitian peran orang tua, ada satu anak yang memberikan semua peran orang tua untuk anaknya, yaitu orang tua Dias. Ada 3 orang tua yang hanya bisa memberikan salah satu perannya sebagai pendidik, tetapi tidak bisa memberikan peran sebagai pendorong, panutan, dan teman, yaitu orang tua Lintang, Sylvia, dan Azara. Yang selanjutnya, jenis pendampingan orang tua dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 siswa kelas 4 SDN 02 Limbangan. Menurut Aprilia dalam Yulianingsih tahun 2021 halaman 1146, yang pertama, pendampingan perilaku. Orang tua perlu menanamkan kepada anak arti penting pendidikan dan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan dari sekolah. Yang kedua, pendampingan bersikap. Menghadapi masa peralihan, anak membutuhkan dorongan orang tua, menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri menghadapi masalah. Yang ketiga, pendampingan berbicara. Orang tua perlu memberikan contoh sikap teladan bagi anak, baik dalam berkata jujur maupun dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Yang ketiga, pendampingan beribadah. Orang tua lebih sabar dan mengerti tentang perubahan anak. Orang tua menjadi informasi, teman bicara, dan teman bertukar pikiran tentang kesulitan atau masalah anak sehingga anak merasa nyaman dan terlindungi. Yang terakhir yaitu pendampingan belajar. Orang tua senantiasa melakukan pendampingan dalam proses pembelajaran anak dalam pembelajaran daring yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian peran orang tua, ada 1 orang tua yang memberikan semua pendampingan kepada anaknya, yaitu orang tua Dias. Ada 3 orang tua yang hanya bisa memberikan salah satu pendampingan kepada anaknya, yaitu orang tua Lintang, Sylvia, dan Azhara. Yang selanjutnya yaitu bentuk pola asuh orang tua dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 siswa kelas 4A SDN 02 Limbangan.
Menurut Gordon dan dalam Syama'un tahun 2020, halaman 28, yang pertama, pola asuh otoriter. Pola asuh tersebut menunjukkan orang tua yang mengekang atau melarang anaknya untuk bertindak dan membatasi gerak anaknya dalam melakukan apa yang dia inginkan. Orang tua yang menunjukkan pola asuh tersebut yaitu orang tua dari Sylvia. Yang selanjutnya, pola asuh permisif. Pola tersebut menunjukkan orang tua yang tidak memperdulikan anaknya dalam belajar maupun bertindak. Orang tua yang menunjukkan pola asuh tersebut yaitu orang tua Lintang dan Azahra. Yang selanjutnya, pola asuh demokratis. Pola tersebut menunjukkan orang tua yang mendampingi anaknya dalam belajar maupun mendidik anaknya dalam berperilaku di lingkungan dengan pola asuh yang baik. Pola asuh tersebut ditunjukkan oleh orang tua Diaz. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.